Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sedikit ada semangat lah ya. Semangatnya lah dikit-dikit. Sedikit. Kayaknya perlu dipancing ya. Perlu dipancing ini. Pancingnya pakai apa? Pancingnya jangan. Pancing semangatnya. Bagaimana kalau kita kasih yel-yel? Boleh. Tapi gimana yel-yelnya ini? Gimana kalau kita stigma balas pakai bisa Allahu Akbar? Ini yang gitu ikhwan atau akhwat dua-duanya? Semua. Oh semuanya. Semuanya. Oke. Coba. 1, 2, 3. Stigma. Bisa Allahu Akbar. Stigma. Bisa Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ikhwannya. Tahmid. Ikhwannya yang lebih semangat, masya Allah. Zikir mana? Kayaknya emang ada beberapa yang belum sarapan ini mas. Ya. Tapi kayaknya Kayaknya kayak lemes ya. ini kayaknya perlu dikasih pantun mas. Harus pantun. Dadakan banget ini. Harus spontan. Saya kasih pantunnya. Oke, pantun mas. Oke. Kalau pantun bilang cakep ya. Cakep gitu. Oke. Cakep. Belum. Oke, mulai mas. Pagi-pagi makan di dapur. Cakep. Habis makan langsung ke masjid. Cakep. Ternyata di masjid ada seminarnya bagus banget. Gak usah ditulis ya. Saya nanti bikinin yang bagus. Gak usah ditulis. Itu nggak susah itu, nggak susah. Nggak Masuk skrip mas. Oh nggak harus skrip ya. Enggak. Iya. Dilihat mas, ada sebagian yang udah semangat ya, sebagian ada yang lemes kayaknya. Emang tadi sarapannya apa mas? Apa nih ya? Sebagian. Kalau satu itu tempe orek ya. Oh tempe yang Ya, di tempe orek. ini ya, yang yang dibungkus, diplastikin gitu. yang dibungkusnya. Sini itu dua lauk langganan tempe tahu. Walaupun lauknya tempe tahu terus ya mas ya. Kita tuh wajib. Kenapa tuh? Wajib bersyukur. Kenapa? Banyak orang-orang di luar sana yang makan mereka itu enak daripada kita. Konsep syukur bukan gitu. Konsep syukur tuh lihat yang lebih ke bawah, Yang lihat ke bukan bawah, atasnya. bukan ke atas. Ke Kalau ke atas. atas itu bukan syukur itu. Tapi menurut yang saya amati, Bahasanya kayak ilmiah gitu. oh pakai bahasa ilmiah. Bahasa ilmiah gitu. Menurut data sampel saya ambil ya, dari jumlah populasi mahasiswa, Ya, gimana? ini kan, dari hasil observasi yang saya lakukan, saya dapat sebuah hipotesis bahwasanya sarapan di pondok pesantren Islami Center Binbas, terutama bagi mahasiswa ya, Ya. itu sangat penting. Sangat penting. Kan Kenapa itu? Wajib. karena Apa lagi? aku yang beasiswa ngaku deh, aku yang beasiswa. Beasiswa gratis. Enggak gratis juga mas, nggak gratis juga, bayarnya nanti. Nah, pakai apa? Pakai pengabdian. Oh, pakai pengabdian. Tahun mas, berapa? Setahun. Terus? 3 tahun ikatan dinas. Oh, Ya. tua di pondok ya. Ya. Ya tapi walaupun ya, dianya banyak itu sebagai bentuk ya pengamalan ilmu kita. Ya. Kemudian kayaknya perlu perkenalan kayaknya nih. Emang perlu. Perlu perkenalan kayaknya. Ada yang belum kenal. Sudah kenal semua sih mas. Ada beberapa yang belum kenal. Oh perlu. Silakan mas. Dimulai dari. Oh saya dulu ya. Ya perkenalkan, nama saya Rifki Jalal Musyafa, semester 5, dari semester 5 Semester 5 PBA. PAI, semester 5 PAI. Kemudian saya di sini sebagai pemandu apa? wisata, bukan? Wisata masa lalu nih. Pemandu acara. Kemudian statusnya mas. Status saya hari ini belum bikin status mas. Oh gitu. Ya. Foto profil saya aja nggak ada. Bukan status itu. Terakhir dilihatnya juga nggak ada. Bukan status itu. Bukan status WA. Bukan status WA, bukan.
status mahasiswa udah menikah atau gimana gitu? Oh iya ya, satu sebagai pelajar mahasiswa belum nikah ya, masih lajang, nggak boleh. Sini belum boleh. Kenapa belum boleh mas? nikah. Kenapa belum boleh mas? Sini beasiswa. Oh, beasiswa. Sadar diri, sadar diri. Sadar diri Anda. Benar, belum boleh menikah. Ya. Kemudian di samping saya ditemani teman saya dari Starboy Steelman. Sering bolak-balik sana ya? Ngapain di sana? Ya, kejebak dewa mana? Bongkar WC apa yang kemarin terakhir mas? Nyopir saya, kalau saya nyopir doang. Oh nyopir doang. Ya. Boleh perkenalkan silakan. Ya, kalau saya Yusuf Adi Priantno namanya, sama Mas Yusuf. studinya, semester 5 PAI, satu kelas ya? Ya satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Besti. Oh, iya. Ah. Tapi nggak satu ibu ya? Bedanya itu. Ya, satu ibu. Beda ya. Kayaknya kita duduk aja mas ya? Capek. Ya capek kalau berdiri, mungkin minta izin untuk duduk Duduk aja. Kursinya empuk soalnya. Ambil di kantor soalnya. di kantor. Enggak semua tahu ya. Ya saya sebenarnya mau tanya nih mas, saya terheran-heran dari tadi. Sebenarnya ini acara apa mas? Ya sebenarnya kita di sini ngapain? Kumpul-kumpul sini. Siapa yang tahu kita ngapain di sini? Oh, di orang ngomong. Iya, jadi mas, Ini apa ini mas ya? di sini itu kita lagi ngadain seminar mas. Seminar. Kebetulan kan kita di sini bertepatan tanggal 28 Oh Oktober. iya, Hari Sumpah Pemuda ya. Nah, Benar, Hari Sumpah Pemuda. Untuk salah satu bentuk kita Menghormati Hari Sumpah Pemuda, kita bikin seminar ini. Seminar dengan judul apa? Mas? Judulnya Menata Semangat Menjadi Pemuda Lebih Hebat. Masya Allah ya, dengan Al-Ustaz Budiono SPD SMMM. Ya kalau kita dilihat ya zaman sekarang nih mas ya, pemuda ini emang lagi kenceng-kencengnya ya. Kenceng-kencengnya. Ya masa lagi kenceng-kencengnya. Kayak apa? Kayak ibaratnya kipas angin ya. Oke mas lagi Ya, ini. kipas angin itu kan ada 0, kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3. Tiga. Pemuda itu di kecepatan 3 ada. Ya, kenceng banget putarnya. Wis. Bisa masuk angin. jadi emang harus diatur ya. Ya, harus diarahkan. Harus diarahkan. Benar. Karena di masa itu kita lagi nyari jati diri. Jati benar ya. diri. Apalagi di luar sana kan kasus-kasus pemuda itu Ya banyak. benar banget, banyak kasus-kasus yang ya tidak baik lah. Tidak baik. Ya, Jadi penting sekali tema ini, bagaimana kita menentukan jalan kita sebagai pemuda nanti ke depan. Nah ya benar, Dan nanti juga lebih hebat kayak mana tuh. ya nanti mohon diperhatikan ya teman-teman, karena ini ya tema tentang diri kita sendiri. Ya. Tema tentang diri kita sendiri. Kita bacakan susunan acaranya ya mas ya. Ya langsung saja mungkin. Boleh mas. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran. Ya, ini akan disampaikan oleh saudara Riki Pratama. Nah, Riki Pratama. Ini beliau masya Allah ya. Beliau sudah sampai taraf tingkat nasional. Mahal dibayarnya ini, mahal. Mana mas Riki mana? Asal mana katanya? Asalnya dari Lombok. Iya. Sumbawa, maaf Sumbawa. Kemudian acara yang ketiga. Kemudian acara yang ketiga nanti ada sambutan dari ketua panitia. Ketua ini bukan berarti yang paling tua ya? Enggak. Oh bukan gitu ya? Bukan. Maksudnya yang menjadi tanggung jawab. Oh, penanggung jawab acara. Penanggung jawab acara. Itu siapa? Mas Jalaluddin. Jalaluddin ya, dari Lombok juga. Kemudian di acara yang keempat yaitu ada acara inti, acara yaitu inti, seminar bersama Al-Ustaz Budiono SPD SMMM Hafizahullah Ta'ala. Kemudian Setelah itu nanti ada coffee break, sedikit snack. ya. Kemudian acara yang terakhir, sebelum terakhir, maaf. Acara yang sebelum terakhir yaitu ada acara Sesi sesi tanya tanya jawab. jawab. Jadi nanti ada teman-teman yang mau bertanya, yang mau menyampaikan aspirasi, yang mau menyanggah atau yang mau menentang lah. Ya nggak Ya, boleh, sepemahaman, ya, boleh. boleh. nanti. Namanya mahasiswa kan. Diskusi nanti di sini. Betul. Nanti akan dijawab oleh pemateri. Kemudian acara yang terakhir yaitu Yaitu penutupan. Langsung kita ke acara yang pertama mas ya. Langsung aja. Ya, kita buka acara ini dengan Baca surat Al-Baqarah. Jangan. panjangan. Panjangan kelamaan ya, dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut pada acara yang kedua yaitu Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Riki Pratama. Waktu dan tempat Kami kami persilakan. silakan. Monggo mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Insya Allah tadi bacaan Samardu ya, dari Al-Afriki. Tadi ayatnya tentang apa, Mas? Tentang pemuda kahfi, Mas. Oh ya, tentang pemuda kahfi yang terjebak dalam gua ya. Sangat relevan. Ya, benar. Ya, pemuda soleh, kemudian ditutup pendengaran penglihatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ya dibangunkan ketika sudah ya, beda zaman. Benar ya, sudah beda zaman. Ya. Karena untuk menghindari penguasa yang dolim. Seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu apa, Mas? Sambutan dari Ketua Panitia. Dari Ketua Panitia Al-Akh Hilaluddin. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan atas rasa puja-puji syukur kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kita nikmatnya. Dan selawat serta salam senantiasa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 28 Oktober 2023 bertepatan dengan hari lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dengan tangan terkepal
dengan teriakan yang penuh semangat, para pemuda Indonesia telah bersumpah untuk menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas izin Allah Azza wa Jalla dan semangat para pemuda pemberani yang telah menjadikan kita satu, satu tumpah darah, satu bangsa dan satu bahasa. Oleh sebab itu, suatu kewajiban bagi kita para pemuda untuk menjaga satu kesatuan bangsa Indonesia ini. Kita tahu kita di sini adalah pemuda-pemudi yang hebat. Kita tahu kita di sini adalah pemuda-pemudi yang penuh dengan semangat. Oleh sebab itu kami selaku panitia mengangkat sebuah tema yang berjudul menata semangat untuk menjadi lebih hebat. Agar kita pemuda-pemudi yang hebat ini bisa menjadi lebih hebat lagi. Agar kita pemuda-pemudi yang penuh semangat ini bisa menjadi lebih bersemangat lagi. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya pemuda-pemudi adalah bentuk perubahan untuk masa depan. Sebagaimana sebuah ungkapan yang mengatakan, negara yang kuat akan terlihat dari pemuda-pemudinya yang hebat. Negara yang maju akan terlihat dari pemuda-pemudinya yang berilmu. Negara yang jaya akan terlihat dari pemuda-pemudinya yang bertakwa. Maka semoga dengan adanya acara ini kita bisa menjadi lebih bersemangat dan bisa menjadi lebih hebat. Mungkin sekian kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Masya Allah ya, berapi-api. Jiwa pemuda ini. Ya, namanya juga masih muda. Namanya juga masih muda. Ya, kita lanjut ke acara berikutnya, langsung saja ke acara inti, yaitu pemateri apa namanya? Ya, materi kita. Dengan judul apa, Mas? Menata semangat menjadi pemuda yang lebih Ya, hebat. oleh Al-Ustadz Mudiono SPD SM MM Hafidhullah Ta'ala. Falyatafaddal alaihi masykurah majurah. Tes. Gimana kabar? Bisa sudah lumayan. Alhamdulillah. Tes. Perjalanan sini Jalannya biasa saja. 8 menit tapi kami perkataannya Ustaznya lagi sakit. sedikit. Semoga Allah memberi kesehatan. Amin. Sebelum kita acara inti yaitu seminar kita, ya kita alangkah baiknya dulu ya siapa pemateri. Ya, kita akan bacakan sedikit biodata beliau dan pendidikan kita. Ya, beliau bernama Mudiono MM. Beliau lahir di tempat di Cilacap 25 Februari 1974. Benar nggih, Ustaz? Kemudian beliau pernah sekolah di D3 STIE Ahmad Dahlan Jakarta di program studi keuangan dan perbankan. Kemudian juga beliau pada 2004 ambil pendidikan S1 di Unidra Jakarta pada jurusan pendidikan ekonomi. Kemudian pada 2018 beliau mengambil S1 lagi di STIES Muhammadiyah Cilacap pada jurusan manajemen. Kemudian 2019 beliau S2 di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada jurusan magister manajemen. Dan pada 2020 sampai sekarang beliau sedang mengampu studi pada S3 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di program doktoral. Silakan Mas. Pengalaman. Dalam pelatihan profesional
Beliau di tahun 2009 kursus konsultan pajak BIVET A dan B, yaitu yang menyelenggarakan adalah YAI Jakarta. Kemudian tahun 2014 ikuti ISO 9001 mewakili PT Citra Mulia Pasifik yang menyelenggarakan adalah PT Global. Nah, kemudian untuk pengalaman jabatan beliau, yang pertama asisten manajer accounting di PT Luxindo Media Pratama Jakarta tahun 2006 sampai 2010. Kemudian manajer keuangan dan pajak PT Tinggi Jaya Permai Jayapura tahun 2010 sampai dengan 2015. Kemudian beliau juga pernah ya menjadi bergabung dalam freelance manajer keuangan dan pajak ya. Kemudian peserta konferensi atau seminar yang beliau ikuti di tahun 2018 sebagai peserta seminar dengan judul Arab Kuno dan Islam dari Kapitalisme Perdagangan ke Kapitalisme Religius karya Suarsono Muhammad ya, yang menyelenggarakan yaitu Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kemudian tahun 2018 juga beliau sebagai presenter seminar nasional dan call paper Rakornas AFEP PTM 2018 Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di tahun 2021 beliau juga menjadi presenter di International Conference on Management atau disingkat e-commerce ya tahun 2021 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian kegiatan profesional yang pernah beliau lakukan yaitu tahun 2017 sebagai Ketua Pelaksana Program Pemberdayaan Umat Pembimbingan Manajemen Cabang dan Ranting Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian tahun 2018 sebagai Panitia Seminar atau Kuliah Umum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang pembicaranya yaitu Profesor Mahmud MD. Kemudian organisasi profesional atau ilmiah yang beliau ikuti tahun 2018 ya, beliau mengikuti Asosiasi Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, jabatannya sebagai anggota Ristek. Kemudian tahun 2018 juga beliau mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan beliau menjabat sebagai ketuanya. Itu Ustaz. Nah, itu sederet prestasi atau pengalaman beliau selama ini ya. Jadi saya tadi lihat Ustaz dari Cilacap ya. Cilacapnya mana Ustaz? Cilacap juga. Oh iya. Ya, saya dari kecamatan kecil ya di Majenang. Oh di Majenang. Saya dari Banyumas. Nah dari Banyumas. Bertetangga. Saya pernah ke sana. Ya, jadi apa yang saya lihat di sini bahwasanya saya termotivasi Ustaz. Dari melihat sederet prestasi Ustadz ini, saya melihat bahwasanya, mohon maaf ya, saya pernah ke Gandrung-Mau, benar. Di sana itu hutannya banyak, benar Ustadz. Ya, hutannya banyak, pelosok, ya kan, jalannya naik turun, yang menaiki bukit, menuruni lembah seperti itu. Ya, dari orang di daerah sana itu bisa sukses seperti beliau ya, masya Allah ini. Ya, saya sungguh termotivasi ya. Kita langsung ke acaranya. Ya, langsung ke acara inti, yaitu materi dari beliau Ustadz Budiono SPD SMMM. Ya, tolong teman-teman diperhatikan, dicatat yang penting-penting ya. Insya Allah nanti ada sesi tanya jawab, ya bisa ditanyakan soal-soal yang masih mengganjal di teman-teman sekalian. Untuk kami mohon izin turun Ustadz, supaya tidak mengganggu Ustadz di sini. Oke, nggak masalah. Syukran. Ya, syukran ala istimewa warahmatullahi. Ya, monggo Ustaz. Tes. Baik ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru salamnya para pemuda. Waktunya kalau saya melihat temanya ini harusnya 2 minggu seminar. Tapi ini cuma 2 jam. Saya mau ngomong apa? Karena ini mohon maaf terus terang nih, kalau materinya, temanya itu ya menata semangat. Menata semangat itu kalau dibahas di kampus ini udah 12 SKS. Ini baru menata semangat. Belum lagi menjadi pemuda. Menjadi pemuda itu perlu 18 tahun. Iya enggak? Yang disebut pemuda itu 18 tahun toh. 18 tahun. 12 SKS tambah 18 tahun. Menjadi lebih hebat. Di materi kalau ambil jurusan manajemen itu ada jurusan kewirausahaan ya. Untuk menjadi lebih hebat itu ada di entrepreneur itu 4 SKS. Kenapa lebih hebat? Misalnya menjadi seorang manajer yang lebih hebat. Artinya kan sebelum menjadi lebih hebat kan tidak hebat. Nah, berarti kan ada 4 SKS. Nah, ini cuma dikasih waktu 1 jam. Nah, saya meringkasnya pusing ya. Itu. Jadi baiklah, nggak apa-apa. Nggak usah mukadimah panjang-panjang karena saya tahu betul karakter kalian. Kalian adalah para zilenial. Zilenial itu nggak seneng namanya mukadimah panjang-panjang, tuh nggak seneng. Pakai innal hamdalillah segala macam itu ngantukan. Ya, bukan berarti nggak islami. Islami itu bukan pada penampilan saja, indikatornya banyak. Tapi yang jelas salah satu dari ciri khas pemuda itu adalah pantang mundur. Pantang itu apa, mundur apa? Tapi kadang-kadang kalian itu senang mundurnya daripada pantangnya. Gitu. Jadi oke lah, baik. Kita akan kupas satu-satu ya. Tadi saya sudah diperkenalkan sama presenter. Memang betul sebagian hidup saya untuk belajar. Sampai hari ini sebentar lagi, bukannya kasih tahu ya, ini pemberitahuan saja. Sebentar lagi saya sudah mau mencari mantu. Karena anak pertama saya itu sudah kuliah. Tapi saya kuliah bareng sama anak saya. Saya kuliah bareng di satu kampus dengan anak saya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Anak saya yang lelaki pertama itu dari istri nomor 1 itu udah kuliah di S1 akuntansi program fast track. Jadi 5 tahun lulus S2 nanti insya Allah. Jadi 3 tahun kuliah di UMY, nanti 2 tahun lagi kuliahnya di kalau nggak di Jepang di Taiwan. Jadi cukup 2 tahun, ya cukup 5 tahun sudah mencapai gelar S2. Nah jadi kalau ke kampus bareng sama dosennya, kompak gitu. Anak sama bapak ngampus bareng. Dan seumur hidup saya pakai untuk belajar. Ada jeda itu kalau lihat di biografi itu ada jeda. Itu pada saat jeda nggak ada kuliah, itu sama pelatihan. Nah makanya saya kasih tagline di sebelahnya gambar buku yang bertuliskan metode penelitian. Nah, saat saya datang ke sini setahun setengah yang lalu, itu saya hanya diminta untuk menjadi konsultan pendirian Universitas Madani. Tapi sama Ustadz Abu Habibullah saya suruh bergabung, sehingga saya bergabung menjadi kepala bidang SDM. Jadi senior kalian nanti pada saat lulus pasti ketemu saya, karena saya kepala bidang SDM. Nanti kalian yang pengabdian semuanya nanti akan ketemu saya semua, karena saya kepala bidang SDM-nya dan saya yang akan tanda tangan kuliah D3 dengan jurusan prodi keuangan dan perbankan. Setahun kemudian saya sudah menjadi asisten manajer di bank, tapi saya keluar karena kata ibu keluar, kamu digaji dari uang riba. Oh iya wes mano.
Ya, keluar aja, disuruh ibu nggak mana berani ngelawan. Oke. Nah ini nggak ada ya. Kalau nggak, kalian nggak ada yang lahir tahun 1999 ya? Nggak ada. Berarti kalian juga bukan generasi milenial. Terus yang selanjutnya generasi Z atau Zilenial. Itu tahun 2000 sampai dengan 2012. Nah inilah generasi kalian semua. Generasi Z biasa disebut sebagai generasi apa? Generasi strawberry, atau generasi yang paling lemah. Ini benar. Generasi Z adalah generasi paling lemah. Nanti kenapa paling lemah? Nanti ada apa namanya? Ada karakteristiknya. Terus diteruskan dengan generasi alpha. Nah, generasi alpha itu lahir tahun 2013 sampai dengan tahun 2008. Ada nggak yang lahir tahun 2008? Belum ya? Belum, karena kalian terakhir adalah tahun 2012. Kalau 2012 sekarang umurnya berapa? Ya? 11 tahun, artinya sekarang sedang duduk di bangku SD kelas 5. Berarti kalian nggak ada, berarti antara 2000 sampai dengan 2012 adalah ini generasi kalian, generasi zilenial, generasi Z. Oke, lanjut. Nah ini ada karakteristiknya. Generasi Y. Kenapa saya tampilkan walaupun kalian bukan generasi milenial, tapi tetap saya tampilkan karena ini penting buat pembelajaran. Kenapa? Guru kalian, dosen kalian adalah generasi ini, biar kalian tahu caranya mengatasi dosen-dosen dan guru-guru kalian. Ini karakternya. Ada pendidikan baik, cerdas, teknologi, berani, inovatif, kreatif, modern, terbuka terhadap perubahan, fleksibel, ekspektasi tinggi, menuntut serba instan. Nah ini milenial nih, ya toh? Nah, berpikir terbuka, keterampilan beragam, mampu mengerjakan pekerjaan yang banyak dalam waktu yang bersamaan. Itu hebatnya milenial. Tidak sabaran, partisipatif, dan memiliki level kesetaraan sehingga titik-titik tidak salah lanjutkan. Nanti akan ada kuis. Sehingga apa? Nah, ini akan saya ulas sedikit. Secara garis besar, karakter dari generasi Y atau generasi milenial itu generasi yang paling beruntung. Kenapa? Generasi Y itu mengalami generasinya yang dia lahir sudah dengan Android. Kalau zaman saya itu lahir berkotok itu ya, itu saya lahir berbarengan dengan Korin yang menjadi jin toh. Nah Korinnya generasi milenial adalah Android, apalagi generasi Z. Di zaman saya generasi X itu kalau sudah ketemu korin atau jin yang menyerupai kita, itu takutnya minta ampun. Waduh, bayang saya. Makanya kalau ada orang kepercayaan orang Jawa yang mohon maaf masih agak miring-miring ke sana, masih yang apa namanya mistik-mistik, kalau sudah mati katanya pulang 40 hari itu masih di dalam. Nah itu kan korinnya sebenarnya, itu jin yang dulu lahir bareng dengan kita. Jadi pada saat kita lahir, umur tertentu kita meninggal, korin kita, jin kita membersih kita lahir barengnya, itu gak ikut mati. Nah demikian juga generasi milenial ini, gak pernah mati Android, malah berkembang terus. Nah makanya generasi milenial ini biasanya generasi yang paling super, milenial, generasi super. Kenapa? Dia mengalami dua generasi, karena dia hidup di zaman generasi X, dia eksistensinya di generasi Y, dan dia mengalami generasi zilenial, generasi di bawahnya. Makanya adalah generasi milenial disebut sebagai generasi super. Salah satunya dengan karakteristiknya adalah yang begitu banyak tuh, pendidikannya baik, cerdas dengan teknologi. Generasi X cerdas tapi teknologinya lemah.
Kalau kita bahas satu-satu makanya nggak cukup, harusnya 2 minggu atau 2 hari. Nah terus ada berani, inovatif, kreatif dan modern. Milenial semuanya dapat, tapi main gangsing dia bisa, main layangan pinter. Coba generasi milenial paling Mobile Legend, kenal layangan? Enggak. Saya tanya sama anak saya SMP, Ajis, berapa temenmu? 3.500. Wah, banyak amat. Ini dilihatin followernya 3.500. Wah, kalau saya temennya 17. Anak saya SMP temennya ribuan. Kenapa? Follower dibilang teman. Karena loh iya kalau main Mobile Legends kan gantian. Ada yang dari Singapura, ada yang dari Michigan, ada yang dari UK. Jadi anak saya dari kelas 5 SD itu udah fasih berbahasa Inggris. Sampai saya pusing kalau WA-an sama temennya itu bahasa Inggris. Kamu tuh WA apa Le? Kenapa? Gara-gara dia adalah lahir core-nya Android. Lah kalau tidur anak saya itu ditemani setan gepeng. Itu nggak bisa lepas. Itu dari bayi. Nah itulah generasi zilenial. Makanya seperlunya membahas generasi Y adalah itu. Karena apa? Ini generasi unggul. Tapi nanti ada lagi yang lebih unggul lagi. Nah terus ada berpikir terbuka dan sebagainya sampai dengan memiliki level kesetaraan. Sehingga apa kira-kira? Sehingga apa? Ini karakternya milenial. Coba saya bisa jawab. Sehingga kira-kira apa sehingganya? Sehingga kan nggak diteruskan dong. Sehingga apa? Coba dipahami. Kita bareng-bareng. Memiliki level kesetaraan. Sehingga mungkin yang Ahmad. Sehingga apa? Ayo. Ini ada kaitannya ya. Tidak sabaran, partisipatif, memiliki level kesetaraan. Sehingga apa? Ayo. Oke. Biar merangsang. Saya kasih 100.000 cash. Saya keluarkan ya. Yuk, boleh. Nah, kalau cocok. Nah, boleh. Iya boleh. Wah, begitu 100.000 cash langsung ngaco. Apa Mas? Sehingga menuntut ke semua itu sama, Dad. Menuntut? Semua itu sama. Coba kamu. Sehingga tidak saling menjatuhkan. Oke, ada lagi yang Ahmad? Apa? Sehingga menjadikan generasi yang kompak. Ada lagi? Ya. Tidak sabaran dan partisipatif. Nah, terus? Ya, jadi dia memiliki rasa sabaran juga. Jadi dia nggak sabar kalau orang lebih maju di depan dia tidak mau kalau orang melakukan sesuatu dia tidak berpartisipasi dalamnya. Dan dia memiliki rasa ketaraannya, nggak mau ada orang begini dari dia harus tahu dengan ini. Oke, semua jawaban betul. Tapi belum pas. Saya ulangi sekali lagi. Kata kuncinya dari tidak sabaran, partisipatif, memiliki level kesetaraan, sehingga ya Sehingga mampu membimbing generasi standar. sehingga mampu ya betul, tapi belum benar. Ya, yang mendekati itu jawaban pertama. Tadi apa bilang? Sehingga memiliki apa? Kesamaan. Sehingga memiliki apa? Kesetaraannya sama. Nah ini yang paling mendekati jawabannya. Saya senang dengan pemuda. Ini semangat pemuda ini. Ya, oke. Memang saya simpan. Ya, inilah salah satu dari titik lemahnya generasi milenial.
Karena apa? Dia memiliki level kesetaraan sehingga orang yang tua dianggap seperti teman. Cara wong Jawa ini milenial itu gawe itu kurang. Saru, wong Betawi bilang songong. Nek ngeritik itu nggak mikir-mikir, nggak disaring dulu gitu. Ini cara satu khas dari milenial. Tapi justru inilah yang membuat dia menjadi maju. Karena apa? Dia tidak takut ngomong dengan ustadz ya. Tat, mau kemana? Sambil nempuk pundak. Tat, mau kemana? Wah, tiga temen apa ya? Nah itulah, itu salah satunya. Jadi karena merasa memiliki kesetaraan. Sama saya, podo-podo mangan nasi. Kamu Indonesia, aku Indonesia, aku Jawa, kamu Jawa. Bedanya di mana? Kamu Kalimantan, aku juga Kalimantan. Podo-podo Indonesia. Jadi kesetaraan inilah salah satu kelemahan yang sekaligus menjadi kelebihan buat generasi milenial. Makanya kalau dibahas satu-satu, 2 minggu nggak selesai. Oke, kita lanjut, kita persingkat. Generasi, nah ini generasi Z, ini kalian ini udah agak lama. Sedikit karakteristiknya. Yang pertama, senang berkolaborasi. Orangnya fleksibel, suka tantangan, suka mencari cara. Nah titiknya nih kalau ada kuis lagi nih. Senang mencari cara-cara apa? Nah ini kuis lagi. Yang tech savvy atau mahir dalam teknologi, suka mengumbar aib. Ini kalian. Terus, tapi mandiri, toleran, berkomunikasi secara maya. Nah ini, saya tanya Le, berapa temanmu? 2.500. Banyak banget tahu follower. Terus ambisinya juga tinggi. Nah ini bahaya. Ini kalau tidak dikemas dengan baik, kalian ini bahaya. Kenapa bahaya? Saat saya kuliah D3, saya cerita saja ya. Saya punya pengalaman buruk. Saya sudah mau lulus, karena saya anak pencinta alam. Gunung saya daki, sungai saya seberangi, laut saya mundur, nggak berani nyebrang. Tapi gunung-gunung yang tinggi camping saya berani. Saat pulang kuliah naik bis, duduk tidur, begitu bangun tidur ada anak SMA. Mas, jam berapa? Keringet dinginnya itu sampai 2 hari mungkin nggak habis-habis. Karena apa? Seumur hidup temannya lelaki terus. SMP, SMA, kuliah, pencinta alam, mana ada kayak doa? Gak ada. Lelaki semua. Jadi cuma ditanya, Mas jam berapa? Sama anak SMA aja udah gemeter. Tapi sekarang anak SMP mik sama anak SMA. Halo. Ini gara-gara mik ya. Yang terakhir itu ada model yang membuang bayinya di Bandara Ngurah Rai karena tidak tahu ini dihamili oleh siapa. Yang lagi trending topik tuh, ternyata begitu ditelusuri memang dari kecil itu cewek sudah seperti itu, bergaul bebas. Tapi itu salah satu dari fenomena ya yang terjadi karena memang zaman yang seperti ini, zaman yang karena apa? Kalian ini salah satunya ini generasi Z adalah generasi yang harus benar-benar dapat perhatian, harus dapat perhatian lebih. Belajar roto males, ngafal ya roto males, ini serba malah. Karena apa? Ada yang lucu.
Saat perpulangan di SW, saya ketemu anak sebatik, temannya anak saya. Kebetulan sama-sama, dia tidak dijemput sama keluarganya, sehingga ikut anak saya datang. Duk, apa jus? Baru 3 om. Loh, kok dikit banget? Buat apa om ngapal Al-Quran? Lah emang kenapa? Wong Al-Quran ada di HP kok dihafal? Jawabannya gitu. Terus aku mau jawab apa? Dia bilang, Quran ada di kantong om, kenapa harus dihafal? Songong apa songong? Nek kowe anakku tak kampleng. Jawabannya enak banget. Mau Quran ada di HP kok dihafal? Lah terus ngapain kamu mondok? Disuruh orang tua om. Ya, jadi nih. Tapi begitu tak lihat di sosmednya, ini benar kamu di Instagram. Iya, cantik kamu ya. Kenapa? Ternyata nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab. Itu tanya, kenapa kamu di Instagram fotomu diumbar begitu? Alah om, wong muslim saya juga begitu. Ah, yang benar. Coba lihat. Dia buka IG-nya. Waduh, iya ya. Ternyata muslimnya fotonya di IG itu pada nggak pakai kerudung, boro-boro pakai nikah. Karena saya karyawan dan saya bidang SDM di yayasan, pada saat perpulangan saya menyamar sebagai orang tua, walaupun juga sebenarnya saya orang tua. Tapi kan saya nggak pakai peci ini. Saya pakai kaos, pakai celana agak cemprang dikit. Saya ngobrol-ngobrol. Loh, ternyata begitu dijemput, begitu masuk mobil, pada ganti kerudung. Ini ada anak SD, ada anak Alia. Langsung saya telepon bagian pendidikan, Ustaz Jihad. Om, anak buahnya kurang ajar. Kenapa? Begini-begini. Mosok? Yo, sekarang datang ke amplas. Wah, apa hubungannya? Datang ke amplas. Datang ke amplas. 7. Muridmu bukan? Kayaknya iya. Jangan kayaknya. Lah kan di sekolah pakai Niko. Orang tuanya itu loh. Wah iya, saya kenal sama orang tuanya. Kemarin datang minta dispensasi. Nggak boleh perpulangan, tapi minta dispensasi karena apa? Belum bayar SPP 2 bulan. Bayar, samperin. Pada mau kemana? Mau nonton pak? Ih, nonton ke X1? Saya pusing. Oh alah, wes. Ubah itu. Nah inilah, ini generasi kalian. Itu tidak ada di zaman saya. Saya sering lembur di sini ya. Kalau lagi mau acara rapat-rapat yayasan itu saya suka lembur. Begitu keluar, sampai di depan toko gobek, kok pedang rokok, pakai pecinya dimiringin. Saya turun dari mobil, pura-pura beli minum. Mas, sekolah di mana? Situ om, tapi udah lulus. Kamu muslim? Iya. Kok tahu om tahu Islam Muslim? Ya tahu lah, saya juga pernah mondok tetap lagi. Kamu ngantornya di mana? Sana om. Oke. Besok pagi tak panggil. Loh, bapak yang negor saya semalam ya? Iya. Oh ini namanya Ustaz Mudiono. Mas, ampun apa Ustaz? Saya jangan dikeluarin ya. Astagfirullahaladzim. Tobat. Inilah generasi Z. Makanya saya bilang kalian adalah generasi yang paling lemah. Makanya perlu penanganan khusus. Makanya disebut sebagai generasi strawberry.
Tapi jangan kecil hati. Karena apa? Generasi Z itu mempunyai kelebihan banyak. Boleh dibilang menang banyak dibanding generasi milenial. Coba bandingkan, mundur sekali lagi slide-nya. Generasi milenial tuh. Poin 1, poin kedua itu beda-beda tipis. Iya dong? Terbuka itu juga nggak penting-penting amat. Fleksibel itu udah biasa. Ini kalau diringkas menjadi 3 kelebihan. Coba mbok bandingkan ABC generasi ini. Wah, ini mentas KB. Ini kualitas semua. Berkolaborasi. Nah, apa itu kolaborasi? Mudah bekerja sama dengan tim. Itu paling sulit. Karena apa? Sangat fleksibel. Ya, sangat fleksibel. Nah ini. Coba di yang sebelumnya ada nggak suka tantangan yang dari generasi Y? Coba mundur. Ada nggak suka tantangan? Ada nggak? Nggak ada. Generasi Z itu sangat sekali suka tantangan. Anak saya laptopnya rusak. Kacau, udah pokoknya nggak dinyalain, nggak nyala segala macam. Dia betulin sendiri. Walaupun korban laptopnya rusak. Dibetulin betul nggak? Nggak tambah rusak. Akhirnya Abi, laptopnya rusak. Terus, ya kemarin kan udah rusak, makanya saya buang pakai OP. Suka tantangan kan? Tapi saya hargai, karena apa? Ada usaha. Generasi milenial rusak, Abi, laptop rusak, tolong transfer ya, aku beli sendiri. Nah itu alasan pertama. Ayah sebelumnya seperti itu. Tapi generasi itu luar biasa. Suka tantangan. Terus apa lagi itu? Suka mencari cara. Cara apa? Cara apa coba? Kuis lagi nih. Suka mencari cara apa? Suka mencari cara. Cara apa coba? Dari apa dulu deh? Ayo. Nih kan? Suka mencari cara. Ada nggak kaitannya dengan poin 1, 2, dan 3? Ada. Awalnya tuh suka berkolaborasi, sangat fleksibel, suka tantangan, dan suka mencari cara. Ayo. Apa dulu? Ini masih ada hadiahnya. Oke. Ada lagi? Cowok, putra. Ya, yang depan dulu nih, dulu. Suka mencari cara baru. Cara baru dalam menyelesaikan masalah. Ya, terus? Oke, sama dengan aman. Ayah, boleh. Suka mencari cara? Coba diulangi lagi. Itu dia. Yang terakhir, problem. Bahasa Jawanya apa? Problem solving bahasa Indonesianya apa? Ya, itu dia. Intinya adalah dia suka sekali dalam memecahkan masalah. Ini masih ada. Cuma kan juara 2. Ada dianya. Betul ya? Jadi inilah problem solving. Kenapa? Tadi jawabnya juga betul, tapi tidak akademis. Ya, problem solving itu manajemen banget bahasanya. Itu jurnalnya banyak. Problem solving. Nah, jadi itulah kelebihan dari Z. Walaupun para peneliti dari Barat menilai bahwa zilenial itu generasi yang paling lemah, tapi dia juga memunculkan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh Y.
Nah ini sesuai dengan, ini udah masuk yang kedua nih, menjadi pemuda yang lebih baik. Jadi banyak orang yang bunuh diri bulan kemarin toh, UMY, UNES, mana lagi? Hah? Itu sama-sama loncat dari lantai 4. Karena apa? Dia tidak mampu dalam indikator problem solving. Ada masalah, jangan bunuh diri, diselesaikan. Wong cari masalahnya bisa, mosok mencari solusinya nggak bisa. Setiap ada jalan masuk, pasti ada jalan keluarnya. Tuh, ya itu zilenial. Ini kalian. Terus tech savvy atau mahir dalam teknologi, itu nggak perlu penjelasan. Kalian semua dibelikan HP, bapaknya nggak ngerti, pasti kalian udah ngerti duluan. Nah, yang lain masalah mengumbar aurat segala macam itu kan, suka mengumbar privasi, foto cekrek depan makanan, upload, ya, dikit-dikit lagi galau, gabut nih, ya, orang lagi gabut kok diumbar, seluruh Indonesia tahu, sampai orang Amerika tahu. Google yang punya orang Yahudi toh, tahu dia, karena apa? Masuk database dia. Itu. Nah, itu suka mengumbar aib, aurat juga sama. Loh, buktinya tuh Instagram di tingkat alias segala macam sampai di musrifahnya, saya lihat sendiri kok, langsung tak panggil namanya. Gitu ya. Depan toko kopi merokok. Waduh. Kebetulan sang lembur sampai jam 10 malam di sini, tapi bukan ngerjain tugas kuliah. Karena kalau di rumah berisik. Iya itu, kamar sana anak saya lagi nge-game. Wah, dia terlihat. Kamar sini sama anaknya kecil nge-game juga. Mamanya juga gak kalah. Saya mau lari kemana nih? Ada di pondok aja lah. Ya, kan? Nah, terus yang selanjutnya mandiri. Nah ini. Mandirinya itu loh yang saya suka. Ya, kalian tuh generasi Z itu mandiri. Terus toleran. Cuma saking tolerannya, jadi kadang-kadang kurang adab. Adabnya jadi diturunkan grade-nya, harusnya dengan orang yang lebih tua, dengan yang orang dihormati dan sebagainya. Dia menganggap sama kayak teman mainnya dia, gitu kan. Terus komunikasi secara maya. Jadi lebih senang komunikasi dengan dunia maya. Contoh, saya di ruang tamu lagi ngerjain disertasi. Anak saya di kamar. Abi, tolong dong kecilin suaranya laptopnya. Lah tinggal tok tok tok. Abi, laptopnya kekencengan. Pakai WA dari kamar. Jarak dari sini ke situ cuma kalian tembok. Anak kadang-kadang kan kalau lagi mau belajar atau penelitian itu kan di tutorialnya sebenarnya banyak ya. Karena nggak ada headset, laptopnya dikencengin suaranya nih, langkah-langkah penelitian dan sebagainya. Tinggal anak saya tinggal ketok-ketok dari kamar. Abi kekencengan laptopnya di WA. Di laptopnya kekencengan, berisik. Karena memang udah dunia seperti itu ya, dimaklumi aja lah. Nek ditegur ya, namanya anak udah kuliah, ditegur yang aja gelut ya. Lah kita baru dua kata, dia sudah mau menjawabnya 2 kalimat, 2 paragraf, nggak pakai titik koma. Itu nah sekarang, karena apa? Yaitu dia mempunyai sifat yang mana? Itu 1, 2, 3 dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya ambisinya tinggi. Kalau menginginkan sesuatu harus tercapai. Dan setinggi apa? Tinggi langit. Langit ada di mana? Gak bisa dijadikan kata kerja operasional. Ibaratnya diwujudkan itu
ngawang-ngawang gitu loh. Tapi nek besar kan bisa dianalogikan, oh sebesar bumi, sebesar matahari, sebesar meja, sebesar kolam, sebesar kelapa. Jelas. Tinggi kan bisa Pak, semeter, 2 meter, 3 meter loh. Tapi kan nggak ada. Cita-citalah setinggi 1 meter kan nggak ada kok. Ada nggak? Guru SD, guru TK yang mau menyarankan bahwa bercita-citalah setinggi 1 meter, nggak ada tuh. Setinggi langit. Langit itu ada di mana? Tingginya berapa? Gitu ya. Nah jadi makanya kalian harus inovatif. Cita-cita ya yang besar. Sebesar apa? Sebesar bumi dan langit jelas. Terus yang kedua, karena kita ini muslim semua ya? Ya, muslim semua. Jangan salah. Waktu saya lulus tahun berapa ya S2? Saya lupa. Coba dibuka tadi. Tahun berapa? Ini ada cerita lucu. Coba tadi mundur Mas. Di biografi yang halaman kedua. Saya S2 lulus tahun berapa? Kebanyakan ijazah jadi lupa. 2000 berarti 2017 saya pengabdian karena saya aktivis mahasiswa, pengabdian di daerah Kulon Progo. Saya tanya sama Pak Duku, mohon maaf, di sini mengenai agama gimana ya? Oh alhamdulillah Islam semua Mas. Terus saya mikir, oh enggak, Islam semua. Ada 3 keluarga yang Muhammadiyah. Aku mak jelek ngono lho ini. Aku ki mahasiswa Muhammadiyah lho Pak. Cuma kan aku nggak berani bunyi toh. Dia bilang, alhamdulillah Mas, sini Islam semua. Jeda berapa detik? Oh enggak. Ada 3 keluarga Mas yang Muhammadiyah. Jadi kalian ini, mohon maaf ya, yang cananya cingkrang itu nggak dianggap Islam. Oleh Muhammadiyah aja nggak dianggap Islam kok. Di daerah Gunung Kidul, arah Gunung Kidul, Kulon Progo, dari patung Injil tuh arah selatan arah laut kita pengabdian di sana. Dibilang begitu. Awalnya, oh alhamdulillah semua. Selanjutnya, oh enggak Mas, ada 3 keluarga yang Muhammadiyah. Astagfirullahaladzim gitu ya. Nah jadi itu kembali ke yang tadi, jadi itu kejadian bener. Kita satu kelompok mahasiswa itu geleng-geleng kepala semua. Naik kamu di kota Jogja tak antap nih gue. Gitu ya. Terus karena ini Islam semua, maka Nabi Muhammad jadi patokan. Kalau kalian ingin menjadi pemuda yang hebat. Selanjutnya adalah merencanakan aktivitas. Kenapa sih aktivitas harus direncanakan? Hancur Mas, hancur Mbak kalau semua aktivitas kita direncanakan. Harus direncanakan. Sesuatu yang direncanakan aja kadang-kadang gagal, apalagi mengalir. Wah, itu harus direncanakan. Itu nanti tanyalah sama dosen kalian. Bagaimana harus membuat perencanaan. Terus yang selanjutnya adalah menimba ilmu. Kenapa kata-kata menimba? Kenapa nggak diganti menuntut ilmu Pak? Nanti kalian protes, Pak emang ilmu salah apa kalau dituntut? Makanya saya pakai kata menimba aja deh. Saya takut pernah ngisi seminar di mana Jakarta, kita harus banyak menuntut ilmu ya. Emang ilmu salah apa Pak kalau dituntut? Di pengadilan mana Pak nuntutnya? Memang bercanda ya, tapi kan jadi rame. Naik menimba kan, ya bisa apa-apa nih banyak syukur ya, mana pun bebas kan, gitu ya. Nah kita juga harus selalu menimba ilmu. Nah ini kenapa kata-kata jadi Nabi jadi patokan, lurus pandangannya dan dibelakangi dengan disiplin. Nah ini tanda merah 2 sama tanda biru itu ada artinya. Kenapa yang cita-cita yang besar dengan merencanakan aktivitas tanda lampunya merah?
Sedangkan Nabi jadi patokan kenapa ada di lurus dan disiplin ada di belakangnya. Terus kenapa ditutup dengan memberikan manfaat? Ini kalau ditulis juga menjadi judul skripsi. Ya, kenapa? Cita-cita yang besar tanpa patokan agama atau Nabi Muhammad, maka kalian akan menjadi Zionis. Ya enggak? Israel itu Zionis bukan Israel ya, sorry. Karena Israel itu ada agama ortodok Israel yang kerjanya itu ibadah. Mereka itu nggak nakal. Yang nakal adalah Zionis. Zionis itu dari 10 orang Zionis itu 10-nya satunya jenius. Orang Zionis. Jadi kalau mempunyai cita-cita yang besar, apabila terwujud tidak diikuti oleh kemampuan dan pemahaman agama, hancur dunia. Terus merah yang kedua harus merencanakan aktivitas. Jadi untuk mencapai merah yang pertama biru, Nabi jadi patokan, itu perlu merencanakan atau perlu perencanaan yang besar. Mulai dari rencana awal, akhir, perubahan rencana, ada masalah, ada problem solvingnya tadi. Nah itu perlu direncanakan. Jadi saat kalian gagal skripsi, harus sudah ada cara lainnya. Ujian pertama gagal misalnya, bimbingan pertama dicoret-coret, harus mempunyai problem solving yang sudah direncanakan. Makanya tak kasih warna, lampunya merah. Aktivitas itu harus direncanakan. Tapi juga jangan lupa selalu belajar dengan menimba ilmu. Kemana kek, gitu ya, ke sekolah, ke pondok, ke teman-teman dan sebagainya, itu kan. Nah, menuntut ilmu untuk meraih 1, 2, 3 cita-cita sampai dengan menimba ilmu itu harus disiplin. Wong Medina ngomong gue istiqomah. Ya, Medina ngomong istiqomah ya. Ya, istiqomah, disiplin itu sama dengan istiqomah. Coba kalau nggak istiqomah, sholat maghrib kamu kerjakan jam 3 pagi. Kan jadi lucu toh? Karena apa? Tidak disiplin. Sholat isya kamu kerjakan sak maunya sendiri. Wah nggak sholat nggak apa-apa. Besok sholat isya besok didobel 3 kali. Hancur dunia ya, hancur. Nah harus disiplin istiqomah. Nah yang terakhir harus memberikan. Setelah berhasil semuanya nih, harus mampu memberikan manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat, jangan mengganggu. Gini loh contohnya. Ketua BEM-nya mau bikin acara seminar, nggak setuju. Kalau nggak setuju ya nggak setuju aja. Tapi nggak usah gembosi, nggak usah ngompor-ngompori masalah. Alah buat apa? Ikut seminar. Mendingan juga ngerjain tugas. Mendingan juga apa-apa. Itu kan namanya tidak memberikan manfaat, tapi malah bahasa Cilacap melikungi. Ada orang jadi trikungi. Kan jatuh tuh yang trikungi tuh. Nah, kalau tidak memberikan manfaat ya diem. Gak usah mengkritik, gak usah memviralkan. Acara seminar tanggal 28 gak mutu. Nah misalnya juga. Gak usah datang. Gak ada senangnya misalnya gitu kan. Nah jangan, wah itu udah kacau deh. Udah gak bermanfaat tapi malah menimbulkanmu. Betul. Nah itulah. Jadi rangkaian ini coba kalian jalankan. Insya Allah kalian akan menjadi pemuda hebat sesuai dengan tema hari ini. Oke lanjut. Jam berapa mas? Keenakan ngomong nanti tabur johor lagi kan. Ya, saya ngomong sampai jam berapa? Karena di angkat udah ada yang tidur. Gitu ya. Oke lanjut, pemuda juara. Nah, selain pemuda hebat, kalian juga harus menjadi pemuda juara. Nah ini, pemuda yang juara. Kenapa saya menggunakan kata juara?
Kenapa nggak menggunakan pemuda yang berhasil? Ini ada filosofinya. Kalau saya menggunakan kata pemuda yang berhasil atau pemuda yang berprestasi, berhasil prestasi, biasanya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau juara, biasanya itu banyak membahas untuk orang lain. Sama juga kalian menjadi hafiz atau hafizah, tapi tidak diamalkan. Itu hanya kesolehan individu. Sedangkan yang Nabi Muhammad dengungkan rahmatan lil alamin adalah apa? Menjadi rahmat untuk seluruh orang atau seluruh makhluk di muka bumi. Nah, juara pun seperti itu. Ada nggak orang juara naik panggung nggak ada pesertanya, nggak ada nonton, nggak ada rewardnya, nggak ada pialanya, nggak ada loh, nggak ada. Makanya kalian harus menjadi pemuda juara. Jadi kadang-kadang kata-kata sepele itu mempunyai makna yang sangat luas. Ya. Nah, ini harus mempunyai tujuan yang jelas, belajar teratur, teknik belajar yang efektif, mengelola waktu. Nah, yang saya fokus di sini dari ini adalah salah satu adalah mengelola waktu. Ini biasanya putri yang selalu mencatat kejadian yang kalian alami, tunjuk tangan. Selalu membuat buku harian, mencatat kejadian-kejadian pada diri kalian. Ayo, saya ingin tahu ada berapa orang? Ada enggak? Satu. Cuma satu orang? Satu. Yang selalu mencatat kalian punya kejadian baik, kejadian istimewa pun tidak istimewa. Putra. Nah. Satu. Cuma satu. Kamu berjodoh kan sana kayaknya. Ini penting ya. Mencatat semua kejadian yang kalian alami itu manfaatnya sangat penting. Bahkan ada beberapa koruptor yang lolos dari jeratan hukum gara-gara mencatat semua kejadian. Pada saat sidang di KPK ditunjukkan buku harian. Saya memberikan uang ini. Akhirnya apa? Menterinya jadi tersangka, ketua KPK-nya juga digeledah rumahnya. Karena apa? Gara-gara buku harian, men. Karena apa? Saat memberikan uang ke ketua KPK dicatat. Jadi mulai ya, membuat buku harian, mencatat, mengelola waktu. Jadi waktu itu perlu dikelola. Karena apa? Kalau kalian dapat mengelola waktu, kalian akan menjadi seorang yang sangat sibuk, tapi kelihatan tidak sibuk. Contoh, dalam sebulan sekali, minimal saya healing itu 2 kali. Contoh, Sabtu pagi jam 10 pergi ke Madura, makan bebek sindek, nyetir sendiri. Karena waktunya kosong. Padahal saya kerja 8 perusahaan plus jadi kepala bidang di sini. Tapi saya masih banyak healing. Karena apa? Saya dapat mengelola waktu. Sibuk tapi seperti nggak bekerja. Masih sempat-sempatnya kuliah. Waktu saya kuliah S2 yang sarjana manajemen, itu saya sambil kuliah S2. Jadi saya kuliah di Setia Muhammadiyah Cilacap, ambil jurusan manajemen ya. Saya 3-4 hari di Cilacap, 3 hari saya tinggal di Jogja, kuliah S2. Sambil bekerja di 8 perusahaan, saya mampu kuliah 2 tahun. Jadi Senin sampai dengan Kamis saya kuliah di Setia Muhammadiyah Cilacap, pulang kuliah nyetir ke Jogja. Karena apa? Besok pagi hari Jumat kuliah di Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan. Karena kuliahnya Jumat Sabtu. Hari Minggu masih ikut kajian di UGM. Kadang-kadang di maba. Karena kan
sering ada Ustadz Firanda, ada Ustadz yang lain-lain. Masih sempet-sempetnya kadang-kadang apa? Ainur Rafiq ngisi kajian, saya pergi ke Surabaya sambil gembira. Tapi kerjaan di 8 perusahaan selesai. Nah sekarang begitu lulus berhenti, langsung kuliah S3. Kemarin, mohon maaf ini saya sampaikan, saya kuliah sebanyak itu, saya cuma bayar 2 tahun. Waktu di D3. Desa, waktu tahun pertama, ini selingan. Tahun pertama, tahun kedua, bayaran, normal. Kampusnya di Cilacap. Di Cilacap di Ciputat, Jakarta. Tahun ketiga, dapat beasiswa prestasi. Terus kuliah belum selesai, ditarik menjadi guru keuangan dan perbankan di sekolah menengah kejuruan SMK. Di situ saya dikasih beasiswa sama pihak sekolah, suruh melanjutkan S1 pendidikan ekonomi gratis. Ya, terus bekerja di perusahaan, udah bosan nih, udah menikah, bosan karena harus nutup dapur, saya kerja di perusahaan. Di grupnya Matahari, yang tadi sebutkan itu adalah grupnya Matahari. Guritanya Matahari. Matahari adalah salah satu dari 9 naga orang kaya Indonesia. Saya kerja di grupnya sana. Dan di tahun itu bekerja, saya dikuliahkan, disekolahkan pelatihan itu ISO dan Privat itu kursus perpajakan. Lalu di situ dapat promosi menjadi manajer beneran. Tadinya kan cuma asisten manajer. Ya, jadi manajer. Akhirnya perusahaan menuntut agar saya S1 manajemen. Dikuliahin lagi S1 manajemen sambil kuliah S2. Yang kuliah S2 karena saya pengurus di cabang Muhammadiyah, namanya pimpinan cabang Muhammadiyah Madinah, saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah untuk melanjutkan S2. Begitu lulus S2, langsung apply proposal ke lembaga volunteer, dapat beasiswa. Saya dapat uang dari perusahaan di Singapura itu kalau nggak salah 70 juta. Terus dari pabrik gula di Cilacap dapat 30 juta. Terus dari pimpinan pusat Muhammadiyah dapat berapa gitu? Nah, dikumpul-kumpul 125 juta. Pada saat saya daftar dan diterima menjadi mahasiswa di S3 Muhammadiyah UMY. Jadi saya sekolah kuliah nggak bayar. Tapi saya nggak dituntut mengabdi, ya kayak kalian. Kalian berapa? Jadi saya dapat beasiswa, tapi bukan untuk mengabdi karena rajin ngeplay proposal, nyari bantuan. Yo bahasa kasarnya ngemis. Ngemis. Tapi kan istilah profesionalnya bukan ngemis, apply proposal. Padahal intinya bodoh. Mau kuliah tapi nggak mau modal. Buat apa modal? Karena apa? Asal kalian tahu ya, di negara tercinta ini yang namanya beasiswa itu bertebaran di mana-mana. Ada beasiswa dari Jarum, Gudang Garam, BCA, Sinarmas, dari LPDP, ada BPI, ada kampus, banyak sekali beasiswa. Ada juga dari CSR, perusahaan-perusahaan. Buktinya begitu keterima menjadi mahasiswa, mencetak kartu mahasiswa, tempelkan di proposal, di apply proposal, ada perusahaan Singapura yang nyangkut satu, tidak menuntut apa-apa, memberikan berapa US dollar kalau dirubahkan menjadi 70-an juta. Terus dari pabrik gula dapat, karena sekali nge-apply proposal ratusan saya sebarkan lewat email, dapat visa S3. Nah itu gara-gara apa? Mengelola waktu. Karena apa? Profil kerjaan saya sampaikan, saya bekerja di sini. Dia tahu saya bekerja, punya uang, tapi tetap dikasih beasiswa. Kan bukan salah saya tuh. Dan kemarin saya dapat tawaran lagi dari LLDT Jawa Tengah, LLDT tinggal LLDT 6.
Saya insya Allah tahun depan terdaftar sebagai mahasiswa S3 Hukum di Universitas 17 Agustus Semarang semester besok. Kalau saya ambil, karena apa? Kemarin saya sudah ajukan proposal, diterima. Tinggal saya nunggu, saya dapat izin apa tidak dari Ustaz Abu untuk kuliah lagi. Kalau dapat izin, nanti semester besok saya sudah kuliah di Semarang dan di UIN S3. Gara-gara apa? Mengelola waktu saja. Gitu ya. Nah, lanjut, mengelola waktu, terus aktif belajar. Maaf ya salah ketik, bikinnya buru-buru ngantuk. Belajar ya. Terus selalu mencatat momen yang terjadi tadi loh, satu harian, dan kerjakan tugas dengan cermat. Kalian nulis skripsi, nggak usah dari pagi sampai jam 3 pagi stroke. Semester kemarin mahasiswa UB Universitas Brawijaya yang wisuda itu bukan mahasiswanya tapi orang tuanya. Karena apa? Pada saat habis ujian pendadaran, mahasiswa itu meninggal dunia. Jurusan pangan kalau nggak salah ya. Yang wisuda bapaknya nangis. Karena apa? Selain dia punya penyakit, katanya terlalu rajin belajar. Saya nggak pernah belajar. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang moodnya lagi bagus membaca. Saya ngerjakan tesis, orang bikin tesis itu 1 semester. Saya bikin tesis 1 minggu. Ayo, siapa mau bikin skripsi 1 minggu? Saya bantu. Serius. Jadi nulis skripsi nggak perlu 1 tahun, nggak perlu 1 semester, 1 minggu jadi. Saya semester besok, habis UTS, saya di Stikes ngajar metopen. Saya akan tularkan itu. Bikin tesis saya seminggu jadi. Saya bikin skripsi seminggu juga jadi. Ada caranya. Pak Mas apa tadi? Mas Riki ya? Ada punya nomor saya. Silakan hubungi saya langsung. Atau bimbingan ke SDM, saya ajari. Bagaimana caranya bikin skripsi rasa tesis, tapi seminggu jadi. Yang penting dibolehkan sama pembimbing kalian. Ya, kalau dibolehkan, saya ajari. Pak pembimbing, Ustaz, saya mau bimbingan ke orang lain boleh nggak? Boleh. Nah, datang saya. Jadi kalian S1 3,5 tahun udah wisuda. Itu nggak sulit. Atau BEM mengadakan workshop tentang penulisan ilmiah. Nanti saya ngisi. Saya ajari kalian semuanya. Silakan BEM-nya dicatat. Kapan hari bikin workshop? Yang penting kalian nanti bawa laptop semua, ya. Terus nanti syarat-syarat itu saya cantumkan harus apa yang di-download. Saya jamin seminggu jadi. Bab 1 sampai bab 3 cukup 2 hari. Bab 4 penelitian, ya toh. Setelah kalian jadi bab 3 kan harus penelitian dulu kan. Nah setelah hasil penelitian jadi diolah, kamu cukup 3 hari jadikan bab 4 dan bab 5. Sorry, bab 4. Karena bab 5 cuma kesimpulan, nggak dihitung. Jadi kalian bikin bab 4 cukup 3 hari plus olah data. Mau pakai SPSS, pakai Amos, oke, saya kuasai semua. Ya, silakan BEM bikin workshop, saya fasilitasi, saya jadi nanti saya ngisi. Yang penting kalian tuh pegang laptop semua. Atau kalian kasih challenge, bisa nggak Pak? Jangan seminggu deh Pak, 5 hari, oke, 5 hari jadi. Yang jelas pada saat lagi kalian seminar,
Itu jadi bab 1, bab 2. Yang penting kalian sudah punya tema. Tak tantang nih. Karena apa? Angkatan saya S2 yang bikin tesisnya saya semua. Saya ajak ke hotel yang ruangannya besar biar tidak diganggu anak istri. Tak masukkan ke ruangan VIP. HP-mu matikan semua, hanya gunakan wifi hotel. Judulmu apa, langsung tak instruksikan gini. 3 hari jadi tesis. Referensi tidak ada yang Indonesia. Buku Indonesia nggak kepake, no. Jurnal Indonesia nggak kepake, semua jurnal berbahasa Inggris. Pak, saya kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak ada urusan. Saya juga nggak bisa bahasa Inggris. Tapi jurnal disertasi saya itu ada referensinya, ada 250 jurnal berbahasa Inggris semua. Tapi saya tidak bisa ngomong berbahasa Inggris. Yang penting kalian bisa mengelola waktu. Ini di situ. Karena apa? Kalian zilenial itu hidup dengan fasilitas, dengan teknologi yang begitu canggih. Buat apa? Bikin skripsi sampai 1,5 semester, 1 tahun, 2 tahun, itu zaman dulu Ustadz Abu lagi kuliah di UGM. Kalian adalah santrinya Ustadz Abu. Jangan samakan dengan Ustadz Abu bikin skripsi 2 semester. Kelamaan lah. Cepet. Ya, apalagi yang beasiswa. Karena apa? Ndang lulus, akad dengan saya pengabdian saya kirim ke Bangko misalnya. Atau untuk ngampu tahfiz di Putri misalnya gitu kan, kita harus segera gitu kan. Gitu. Jadi sama percepatan lulus ada tujuannya juga gitu kan. Ada untungnya buat yayasan. Oke ya. Tepat waktu dalam segala hal. Nah ini tadi Mas Riki Pratama datang, Pak, kita OTW, kita mulai jam 9. Saya datang jam 9 masih nyusun di jam ya. Tepat waktu lah gitu ya. Gitu. Jadi kalau acara jam 9 kurang 5 kalian udah siap. Baru profesional. Ya. Jangan malu minta bantuan jika memerlukan. Ini ya, setiap kalian memerlukan sesuatu terkait dengan belajar, itu harus membiasakan bertanya. Jangan disimpan sendiri. Kalau simpan sendiri, lama-lama pusing sendiri, penyelesaiannya adalah lantai 4 jadi solusi. Ya, hidup ini indah, dinikmati gitu ya. Itu. Oke, yang selanjutnya, next. Oke, ya. Ini pengertian sekali ya. Wah. Kalau anak saya perempuan boleh nih jadi mantu. Mas, tapi anak saya masih kelas 3 SD. Masih lama ya, Mas? Ya, ini generasi 4, generasi emas 2045. Ya, kenapa disebut generasi emas? Karena saat 2045 Indonesia berusia 100 tahun. Yang kedua, kenapa disebut generasi emas? Karena diharapkan di tahun 2045 pemuda-pemudi kita itu adalah pemuda-pemudi yang berkualitas. Gitu. Kalian ini loh akan mengalami 2045 kalian yang punya panggung. Kepala sekolah, mudir, menteri keuangan, gubernur Sumbawa misalnya kan. Kabupaten ya. Bupati Sumbawa misalnya. Kenapa dikasih warna biru? Karena saya senang warna biru. Bukan. Biru itu dalam seni rupa itu menandakan keagungan.
Nah, kenapa yang di sebelah pemuda berkompeten dan berdaya saing saya kasih warna hitam? Karena apa? Saya tahu sebelah sini itu Ivan, tak kasih warna biru. Sebelah sini aman, kerudungnya hitam-hitam, nah ini kasih warna hitam. Bukan, jangan baperan, jangan GR, bukan. Jadi warna hitam itu adalah melambangkan kematangan dan kedewasaan. Raja dari semua warna adalah warna hitam. Kenapa? Saat itulah pemuda-pemudi kita menjadi pemuda yang kompeten. Artinya apa sih kompeten ya? Tahu nggak? Kompeten itu artinya apa? Beda nggak dengan kompetisi? Beda ya? Kompeten. Coba siapa yang, tapi ini nggak ada hadiahnya. Ada nggak yang artinya berkompeten? Boleh googling, boleh. Ayo cepet, lama sekali. Gak ada sinyal ya? Sinyal buruk ya? Kompeten itu adalah berkualitas dan menguasai di bidang ahlinya. Sedangkan mampu berdaya saing, ya itu mampu berdaya saing. Kalian gak perlu takut dengan 1 juta orang Cina datang ke sini. Yang gerakan 212 dengung-dengungan itu kan tentang pembangunan Meikarta. Karena apa? Banyak orang Cina datang ke sini. Kalian gak usah takut. Orang Cina itu juga biasa-biasa saja. Karena apa? Saya pernah studi banding ke Cina, ke provinsi Guangzhou dan Shenzhen, Hong Kong, Macau. Itu saya obok-obok itu. Hanya untuk meneliti tentang kinerja. Kinerjanya orang Cina seperti apa? Biasa saja, sama kayak kita. Jadi nggak usah takut. Cuma bedanya di sana itu tepat waktu dan disiplin, ya. Tapi tetap jam siang dia makan kok. Gitu ya. Kenapa? Saya pengen tahu ke Macau. Macau itu kan markasnya judi tuh. Saya datang pakai jas, nonton orang judi. Bingung tuh. Mahasiswa Muhammadiyah kok sudah dibanding ke Macau nonton orang judi. Bukan itu yang dipikirkan, bukan judinya, tapi semangat berwirausaha. Kok sempet-sempetnya judi dikemas menjadi bisnis yang prestisius. Lebihnya di mana? Dan kita mencari nilai lebih. Kenapa harus ke Guangzhou? Guangzhou itu kan industri, iya. Di sana adalah industri keramik, tetek bengek. Ada yang pernah ronsen enggak? Foto ronsen? Ada ya. Ronsen di Paramita itu sekali foto itu 450.000. Tahu nggak Paramita untungnya berapa? Untungnya Paramita adalah 445.000. Karena apa? Satu klise foto itu harganya cuma 2.100 rupiah. Sewa alat cuma 1.000, 3.000, maksimal lah sama tenaga kerja sama 5.000. Untungnya 445.000. Nah, itu yang dikemas oleh Macau. Main remi, tapi kok pemasukannya besar. Karena apa? Dia menjual nilai lebihnya. Orang habis capek, kalah main judi, tidur di hotel, ada di lantai di atasnya. Hotelnya laku. Oh, ternyata bisnis hotel. Datang, akhirnya penasaran, udah puas. Kita pergi ke daratan Cina. Karena kan Macau itu kan nyebrangnya dari Hong Kong sekitar 1,5 jam pakai speedboat. Nah, balik lagi ke Hong Kong, nyebrang ke Cina naik kereta cepat 125.000. Nanti dari Guangzhou ke Shenzhen naik KRL ya, kereta api listrik itu cuma 25.000. Jadi pergi ke sana itu nggak ngabisin uang banyak.
Dari Jogja ke Hong Kong pesawat waktu itu karena pesennya setengah tahun yang lalu untuk pemberangkatannya cuma berapa? 245.000 Yogyakarta Hong Kong. Tapi pesennya 6 bulan yang akan datang cari promo mesennya jam 3 pagi. Sorry, bukan jam 3 pagi, pukul 3 pagi. Beda ya? Jam 3 pagi dengan pukul 3 pagi. Siapa yang tahu? Ayo. Kenapa kok harus pukul? Nah, inilah kurang kritis. Jam 3 pagi nggak tepat. Yang tepat adalah pukul 3 pagi. Karena apa? Jam itu menunjukkan durasi. Dari sini ke Kulon Progo berapa jam? 1,5 jam. Jam itu menunjukkan durasi. Sedangkan momen itu ditunjukkan dengan pukul 3 pagi, pukul 12 siang, pukul 1. Jadi besok dikoreksi ya. Tadi saya juga keliru, salah, hilang. Oke, kita lupakan cerita tentang Cina. Pokoknya ini seperti itu. Karena waktunya udah habis dan sudah mau diperingatkan. Oke, berdaya saing tinggi. Nah, generasi muda agar lebih bersemangat dalam belajar dan berkaya di segala bidang. Ya, next. Bentar lagi. Siapa saja sih generasi emas itu? Nah, ini penting. Yang saat ini sedang kuliah, nanti di 2045 berumur 40 sampai 45 tahun. Ini makanya saya bilang kalian adalah akan memiliki panggung di tahun 2045. Karena apa? Kalian akan berumur. Coba sekarang, Mbak, kamu umurnya berapa sekarang? Hah? 19. Di 2045 kamu umur berapa? 45 tuh? Nah, kan? Mas, sekarang umur berapa, Mas? Di 2045 kamu umur berapa? 42. Ya. Nah, inilah 2045 adalah generasi emas. Yang dimaksud generasi emas adalah kalian ini zilenial. Ya. Dan yang saat ini sedang SMA itu juga nanti akan ketemu zilenial, atau saat ini sedang SMP ini umurnya akan antara 34 sampai 36, atau saat ini SD umurnya 27 sampai dengan 33 tahun. Jadi yang saat ini sedang SD di tahun 2045 itu akan berusia antara 27 sampai dengan 33. Itu lagi hebat-hebatnya. Nah, yang disiapkan oleh negara untuk menyongsong generasi emas di 2045 menjadi pemuda yang hebat adalah yang sekarang kelas 5 SD sampai dengan perguruan tinggi, sekarang lagi menempuh S1. Kalau Bapak udah ekstra ya. Ini panggungnya punya kalian. Ya, next. Nah, sampailah. Tadi kan dibuka dengan pantun. Saya nggak mau kalah. Oke ya. Menggoreng ikan. Iya, cakep. Terus rasain. Goreng terpisah. Ya, sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Moga Anda mendapatkan hasil yang bagus. Yang kedua, siang-siang pergi ke kota. Jangan lupa beli advokat. Demikian presentasi kita. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Budiono SPD SMMM atas materi yang telah beliau sampaikan. Dan sekarang alhamdulillah kita istirahat terlebih dahulu sekitar 10 menit. Mungkin bisa ambil snacknya kemudian duduk kembali, kemudian nanti langsung sesi tanya jawab.
Iya, sambil jalan. Baik, silakan untuk mengambil snack yang telah disediakan. Kemudian kembali duduk, nanti langsung kita lanjut ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ustaz, nama saya M. Arafi dari jurusan PAI 3 reguler. Pertanyaannya adalah, jika kita melihat dari kuliah Ustaz kuliah di beberapa jurusan yang saya tunjuki, yang saya tekan lebih perhatikan adalah di jurusan keuangan ini, Ustaz. Jadi pertanyaannya, seberapa penting sih literasi keuangan saat ini? Yang kita ketahui sekarang, pemuda-pemuda zaman sekarang itu dalam literasi keuangan itu sangat minim. Sedangkan background Ustaz sendiri bekerja di banyak perusahaan. Kemudian seberapa penting kita berinvestasi untuk di masa kemasan nanti? Ya, terima kasih. Itu pertanyaan Ustaz. Jazakallahu khairan. Bagaimana nih? Mau dijawab apa atau yang Putri dulu? Jawab aja, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Raffi. Ini pertanyaannya sangat bagus ya. Ini berbobot sekali. Pentingnya keuangan atau investasi. Jadi yang berhubungan dengan literasi keuangan itu adalah sentral, fardhu ain. Pekerjaan yang lain bisa diambil alih oleh AI. Ya toh? Kalian pasti paham lah ya, AI ya. Artificial intelligence, kecerdasan buatan. Tapi finance no. Contoh, siapa yang tadi pagi gosok gigi pakai pasta gigi? Semuanya loh. Nah, pakai apa? Misalnya contoh lah, saya sebut Pepsodent misalnya. Itu yang mendapatkan keuntungan dari pabrik Unilever bukan orang Indonesia, tapi orang luar negeri. Karena apa? Pepsodent dibuat oleh Unilever, misalnya gitu kan, Unilever sahamnya dimiliki orang luar negeri. Apa hubungannya sih dengan keuangan? Saya buka kartu ya. Kenapa saya hidupnya begitu nyantai? Setiap bulan, setiap saya terima gaji, 25%-nya itu saya belikan saham buat investasi. Jadi walaupun saya tidak bekerja, insya Allah anak saya kuliah sampai bosan. Karena apa? Saya punya saham di Indofood, punya saham di Unilever, punya cabang di Bank BSI, punya saham di lagi, saya lupa apanya sahamnya masalahnya. Belinya itu nggak banyak, dan ini adalah bagian dari ilmu keuangan. Contoh, Bank Syariah Indonesia itu kan banknya orang Islam, tapi yang minjem uang bukan orang Islam, karena orang Islam menganggap bahwa minjem uang di bank riba. Setuju ya? Sama, saya juga setuju. Kalau begitu saya beli aja sahamnya. Setiap tahun saya dapat dividen. Dividen adalah keuntungan bank yang tidak dipakai operasional lagi sama bank, dan keuntungannya dibagikan kepada pemilik saham. Misalnya dividen yang saya terima dari Bank BSI awal tahun kemarin, per lembarnya itu Rp75 per lembar. Tapi kan saya punya ratusan ribu lembar baru dari Bank BSI. Saya juga punya di Unilever.
Punya di Indomie ya. Nah, jadi kamu dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampo, sabun sebagainya, sama baju yang kalian pakai, saya punya sahamnya. Baju yang kalian pakai namanya apa? PT Sritek di Solo. Kalian yang pakai baju, saya dapat keuntungan. Kenapa enggak? Nah, saya masih menyisihkan 25% dari pendapatan saya. Enggak banyak-banyak. Paling beli, misalnya bulan ini beli. Ini termasuk namanya, karena kamu nanya literasi, maka akan saya jawab seperti ini. Ini namanya literasi, pengetahuan membaca dan sebagainya. Nah, jadi ilmu keuangan itu sangat luas. Enggak melulu hitung duit. Bukan, itu mah kasir, bukan keuangan. Kalau keuangan itu merencanakan dari mulai dapat uang berapa, dibelanjakan berapa, diinvestasikan berapa. Orang umum di Indonesia itu menabung dari sisa penghasilan. Kalau saya balik, kebutuhan hidup adalah sisa dari menabung. Jadi saya menabung dulu, baru sisanya, misalnya saya ambil 25% pendapatan saya masukkan investasi, sisanya saya berikan pada istri, ini belanjakan, bersekolah dan sebagainya. Orang rata-rata makan dulu, sisa ditabung, kalau nggak ada yang utang. Kalau saya seberapa pun saya terima, saya investasikan dulu 25%, sisanya berikan ke istri untuk kebutuhan hidup. Itu literasi keuangan seperti itu. Karena ilmu keuangan itu luas, mulai dari perencanaan kerja, menerima uang, menginvestasikan, mengembangkan investasi dan sebagainya. Itu salah satunya. Oke, ini pertanyaan, dan ini saya adalah expert di bidang keuangan. Jadi kira-kira seperti itu, Mas. Ya. Jadi kita harus mengelola keuangan itu dengan benar. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu, Mas Raffi, puas. Alhamdulillah. Selanjutnya satu pertanyaan dari Afat. Kalau ada yang bertanya silahkan angkat tangannya. Silakan. Mudah-mudahan nggak ada yang lain dari seluruh. Satu aja. Baik ya, karena sudah aja, sebentar di bawah jam ditutup saja. Oke. Ya, kita beralih pada acara selanjutnya. Mungkin kalau Ustaz ada kebutuhan boleh bentarkan tempat dulu. Kita ngomong. Ya, oh iya, ada cindera mata ya? Mungkin ada cindera mata dari Ketua BEM sebentar. Oke, baik ya. Cuma sebelum saya meninggalkan ruangan, tolong kalian belajar dengan baik. Tadi yang saya sampaikan itu sebenarnya bukan materi umum begini, tapi termasuk materi pembekalan pada saat kalian nanti akan mengabdi, itu juga cara pembekalan seperti ini. Oke, baik, mungkin terima kasih, gitu aja ya. Ketua BEM Putra Al-Afjawat Mustafa diharapkan untuk maju ke depan. Ini ketua BEM kita ya, manusia paling capek. Oh, saya terima ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Ya, sebelum kita sebelumnya ada sebuah kabar duka dari teman kita, saudari Laili Nur Rafiqah ya, semester 5 PBA, bahwasanya abinya meninggal. Ya, kita mohon doanya pada teman-teman, semoga
amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Kemudian semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum nanti meninggalkan tempat, kita akan mengadakan galang dana ya. Bagi teman-teman yang ada rezeki lebih bisa diberikan untuk diberikan ke keluarga korban, keluarga yang meninggal. Ya, kita akhiri acara ini. Sudah. Langsung aja, karena udah Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.